Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Assalamualaikum sejahtera warahmatullahi untuk wabarakatuh. kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gesti Nadila, saya moderator pada agenda sore hari ini mengenai dengan tema kupas tuntas aspek hukum agraria. Saya akan membacakan rules pada agenda sore hari ini, yaitu peserta diwajibkan menyalakan kamera, mematikan mikrofon pada saat narasumber berbicara. Materi akan diberikan kurang lebih sekitar 50 menit mungkin ya Pak. Kemudian setelah materi selesai baru ada sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan untuk menyalakan fitur raise hand atau menulis di kolom chat. Oke, langsung saja. Saya akan membacakan CV dari narasumber. Nama Rahmat Ramadhani, SHMH. Beliau merupakan advokat sekaligus dosen tetap di Universitas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, UMSU. Lulusan S1 FH UMSU dan S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Bengkulu. Untuk saat ini beliau sering menulis di surat kabar dan menulis di beberapa judul buku, yaitu catatan kecil seputar hukum Indonesia, kejahatan terhadap tanah, dan lain-lain. Oke, langsung saja Bapak Rahmat Ramadhani dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Nah, ini ada dua yang saya coba telah, kata pembebasan dan pencabutan hak atas tanah. Ini dua hal yang berbeda, berkonotasi atau bermakna beda, namun pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama atau ending yang sama, yaitu hapusnya hak atas tanah. Yang pertama, pembebasan, kata dasarnya bebas, dibebaskan, dilepaskan, tidak terikat. Hak atas tanah yang dibebaskan diminta untuk dilepaskan secara sukarela. Pelaksanaan dilakukan oleh di BPN. Pembebasan lazim terdapat dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nah, berbeda dengan pencabutan. Cabut, ya, secara logika sederhana, ini diartikan sebagai diangkat dari sumbernya atau akarnya, terlepas secara paksa. Nah, hak atas tanah dicabut statusnya secara paksa karena kewenangan pencabutan oleh BPN, baik yang sifatnya keputusan maupun penetapan atau BCQ. Alasannya ada beberapa, karena ditelantarkan sengketa yang berkekuatan hukum tetap, putusan pengadilan, kemudian ada maladministrasi, atau tidak memenuhi kewajiban dan lain sebagainya, atau melanggar larangan tadi seperti saya bilang, tanah pertanian digunakan untuk hotel misalnya. Ini tentang kepentingan umum. Lanjut. Nah, pembebasan, next saja lanjut. Pembebasan hak atas tanah, meskipun ada kata sukarela di dalamnya, ternyata dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, lanjut halaman berikutnya. Ternyata dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ini juga bisa berimbas kepada pencabutan, bukan pembebasan hak atas tanah. Ya, ini dia. Dalam hal yang berhak, siapa yang berhak? Si pemilik tanah tadi, dalam konteks pengadaan tanah, menolak bentuk dan atau besaran ganti rugian berdasarkan hasil musyawarah atau putusan pengadilan negeri, maka atau Mahkamah Agung, ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat. Nah, ini sudah mulai sudah mulai nampak antara pembebasan dengan pencabutan dalam konteks pengadaan tanah kepentingan umum. Pada saat pemberian, ini penegasannya, pada saat pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak atas tanah dilaksanakan atau pemberian ganti kerugian sudah dititipkan di pengadilan, tadi yang keberatan ya dititipkan ke pengadilan, maka kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus. Ya? Berarti tidak selamanya dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum, title-nya adalah pembebasan hak atas tanah. Tapi bisa berkonotasi atau berimbas kepada pencabutan apabila apa, ini dia, item-item ini tidak tersepakati, besar ganti rugi, kemudian lokasinya tidak sesuai dan seterusnya. Ini beberapa regulasi terkait dengan pencabutan. Ada pasal 18 UPA. Ini pasal 18 juga korelasinya kepada pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Undang-Undang Nomor 20 pencabutan tahun 61. Undang-Undang Nomor 2 tentang pengadaan tanah demi pembangunan untuk kepentingan umum. PP 36/1996 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Nah, ini karena terlantar juga bisa dicabut tadi. Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap tergantung amar putusannya, perintahnya apa.
dicabut atau dibatalkan dan seterusnya.